adik-adik semuanya. Om Paul semangat deh kalau ketemu sama kalian semuanya dalam program YKB. Sama-sama katakan, mendongeng. Tepuk tangan dulu semuanya dong. Wih, keren. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Nah, kalau lihat kalian, Om Paul selalu diingatkan bahwa kita ini adalah ciptaan yang teramat istimewa. Jadi, kita harus selalu bersyukur bahwa Tuhan ciptakan kita, sama-sama katakan, istimewa. Nah, hari ini Om Paul akan cerita tentang seekor landak. Ya, landak itu binatang apa sih? Ya, correct, betul sekali. Landak adalah binatang yang banyak durinya. Nah, gara-gara banyak durinya, dia sering kali dapat ejekan dari teman-temannya, adik-adik. Ya, kalau diejek sama teman-teman, karena sesuatu yang mungkin tidak disukai teman-teman, kita jangan ikut marah. Ya, kita jangan membalas dengan ejekan. Kalau kita membalasnya dengan ejekan, berarti kita tidak ada bedanya dengan mereka yang tidak tahu kebenaran. Kita harus tetap bersyukur bahwa di tengah segala kelebihan dan kekurangan, kita ini sama-sama katakan istimewa. Iya, jadi ceritanya begini adik-adik. Si Lilo ini tinggal di hutan yang penuh dengan padang rumput yang luas. Jadi di sebuah hutan yang indah, hidup seekor anak landak yang bernama Lilo. Tapi meskipun banyak teman-teman yang tidak menyukai dirinya karena banyak duri sehingga diejek, janganlah main sama Lilo, pasti nanti kamu akan luka, jelek dia tidak baik. Bahkan ada yang mengatakan dia bodoh lah, dia anak yang dibuang lah, anak yang memang nggak punya teman dan nggak pantas ditemani. Adik-adik, tahu nggak kalian, meskipun banyak teman yang nggak suka, ternyata Lilo adalah landak yang sangat pintar. Dia landak yang sangat cerdas. Meskipun banyak yang nggak suka, tapi ternyata masih banyak juga kok yang suka sama dia, yang percaya dan menyayangi dia. Nah, badannya yang kecil, penuh dengan duri seringkali, dia juga merasa minder tuh nggak percaya diri. Lalu kalau berhadapan dengan teman-temannya, dia selalu mundur, lalu mencoba menjauh. Lalu dia merasa wajahnya itu teramat sedih. Itu yang membuat teman-temannya semakin banyak yang mengejek. Jadi suatu hari di tepi hutan itu, Lilo sedang duduk termenung. Kayak gini kali ya, termenung. Lilo itu termenung melihat teman-temannya yang sedang bermain bersama. Kenapa ya? Aku selalu merasa tertinggal. Kelinci bisa melompat tinggi. Rusa bisa berlari dengan cepat. Burung bisa terbang bebas. Sedang aku hanya bisa berjalan perlahan dengan tubuh penuh duri. Lalu tiba-tiba kelinci, teman yang mau peduli dengan dia, berkata, "Hai Lilo, kenapa kamu terlihat sedih? Ayo dong, bergabunglah bermain bersama kami." Lilo hanya bisa tersenyum kecil. Aku tidak tahu. Aku kayaknya merasa tidak cocok kalau bermain dengan kalian. Aku tidak bisa secepat kalian. Aku takut jika aku ikut bermain, aku akan menghalang-halangi permainan kalian. Kelinci tertawa kecil. Lilo, setiap makhluk punya kelebihan masing-masing kok. Mungkin kamu tidak bisa berlari cepat seperti aku. Tapi Tuhan ciptakan duri dalam tubuhmu itu sangat istimewa. Kamu punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh hewan lain.
Tapi aku tidak bisa. Aku hanya anak landak biasa. Tidak seperti kalian. Tiba-tiba datang burung. Pak, 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 pak. Lilo, hai. Kamu jangan terlalu merendahkan dirimu. Coba bayangkan, duri-duri itu bisa melindungimu dari bahaya. Itu adalah kelebihan yang sangat berharga yang tidak dimiliki teman-teman yang lain. Bener juga ya kata si burung. Adik-adik, jadi suatu saat hari berganti, di pagi hari berikutnya ada sebuah kabar, berita yang menggemparkan seisi binatang di hutan itu. Karena menggemparkannya itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang mencekam, itu bukan. Tapi kabar gembira. Wah, kayak cerita dongeng yang waktu kecil Ompol dengar. Ada lomba lari kura-kura melawan kelinci. Loh, ternyata pada hari itu juga diumumkan loh. Ya, jadi nggak karena kebetulan nih. Ada kabar tentang lomba lari di hutan itu. Jadi semua hewan yang ada di hutan itu boleh mengikutinya. Dan mereka bersemangat untuk ikut serta di dalam perlombaan itu. Termasuk si Lilo. Tapi Lilonya agak ragu-ragu. Ikut tidak? Ikut tidak? Tidak ikut. Terbalik. Ikut tidak? Kayak gitu adik-adik. Lalu datang biasa raja hutan. Boom, boom, boom. Berdiri di depan semua binatang yang ada di situ. Hoi teman-teman. Hari ini kita akan mengadakan lomba balap lari. Setiap peserta akan mendapatkan hadiah spesial. Tapi bagi mereka yang terlebih dahulu sampai ke garis finish, hadiah spesial buat siapa saja yang bisa memenangkan lomba ini. Ayo, siapa yang ingin ikut, segera mendaftar. Kembali lagi, Lilo berbisik pada dirinya sendiri. Aku pengen ikut, tapi aku merasa aku tidak akan menang jika melawan teman-teman yang lain yang larinya lebih cepat dari aku. Dan lagian aku takut kalau nanti teman-teman malah batal ikut lomba karena takut tertusuk duriku. Datang si rusa yang cantik. Jangan khawatir Lilo. Lomba ini bukan hanya soal cepat atau lambat kita berlari, tapi juga tentang keberanian dan usaha keras. Kamu pasti bisa kok. Lalu akhirnya dengan dorongan teman-teman yang mengasihi dia, Lilo akhirnya memutuskan untuk ikut dalam perlombaan itu. Walaupun rasa takut, khawatir, ragu masih ada di dalam dirinya, dia tahu ini adalah kesempatan untuk dia membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri dan pada teman-teman yang lain. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Singa memimpin lomba. Nah, hari yang kalian tunggu tiba. Sekarang berbaris yang rapi. Sebelum aba-aba dibunyikan, jangan ada yang memulai lari dulu. Oke? Lalu singa pun memimpin lomba. Adik-adik, hitung yuk, sama-sama yuk. 1. Sama-sama, yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lomba dimulai, semua berlari dengan sekuat tenaga, dengan antusias semangat. Kelinci melompat, rusa berlari dan burung-burung terbang tinggi. Tapi kita lihat, Lilo berjalan perlahan dengan hati yang penuh kebingungan. Ngek, ngok,
ngek, ngok, ngek. Sesekali dia nengok kanan kiri, takut ada temannya yang kena durinya dia. Lilo berbicara pada dirinya, ngek, ngok, ngek. Apakah aku harus terus ikut lomba ini? Aku sekarang sudah tertinggal jauh sekali. Ada burung yang memperhatikan. Di atas kepala Lilo, dia berbicara. Lilo, ingat apa yang sudah kita bicarakan. Jangan berhenti. Kamu harus punya semangat untuk berusaha, berjuang. Kamu punya kelebihan yang membuatmu unik. Durimu bisa membantumu bertahan. Bener adik-adik. Ngek, ngok, ngek, ngok. Dia berusaha untuk berlari mengikuti lomba itu. Aku tidak boleh menyerah. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus percaya pada diriku sendiri. Aku bisa. Dan ketika lomba itu sedang berjalan, mereka berkonsentrasi penuh pada lomba. Tiba-tiba angin kencang berembus. Disertai dengan hujan. Banyak binatang yang lari kencang tergelincir karena tanahnya mulai licin. Tapi Lilo dengan langkah yang pasti maju terus tanpa dia sadari kaki, perut, bagian tubuhnya yang ada duri itu menancap ke tanah dan memberinya pegangan supaya tidak tergelincir. Dia nggak sadar hal itu adik-adik. Dia heran. Lah, kok teman-temannya mulai ada yang di belakang, ada yang jatuh terguling, dia lari terus. Ngok, ngek, ngok, ngek. Dia tetap melangkah maju, durinya yang tajam terus membantu dia maju ke depan, maju ke depan. Lambat laun dia sadar. Hah? Duriku memberikan kesempatan aku maju dan memberi aku kekuatan. Aku bisa bertahan. Oh, terima kasih Tuhan. Ternyata semua yang diciptakan untukku itu istimewa. Dengan percaya diri Lilo terus melangkah. Dalam deru angin kencang badai, Lilo akhirnya berhasil mencapai garis finish yang pertama. Wow, semuanya tepuk tangan dulu dong buat Lilo. Woi, meskipun ia berjalan lebih pelan, tapi gara-gara hujan itu semua pada tergelincir kepleset. Nah, akhirnya dia tampil sebagai pemenang. Singa terkejut dan tersenyum. Hebat, Lilo, kamu hebat. Kamu telah menunjukkan keberanian dan ketekunan usahamu. Kamu adalah pemenang yang sejati. Lilo tersenyum bangga. Ternyata kepercayaan diri adalah kunci mencapai tujuan. Meskipun aku berbeda, aku belajar bahwa setiap makhluk memiliki kelebihannya masing-masing. Sejak saat itu, adik-adik, Lilo semakin percaya diri. Ia menyadari bahwa tubuhnya yang penuh duri bukanlah kelemahan, bukanlah kekurangan, tapi kekuatan yang membantunya untuk terus bertahan melewati setiap rintangan. Dan itu sesungguhnya adalah kekuatan yang Tuhan berikan pada dirinya. Lilo mengajarkan kepada teman-temannya dan kepada kita semua untuk tidak meragukan diri sendiri. Ingat, selalu percaya bahwa keunikan setiap kita adalah hal yang paling berharga yang Tuhan berikan untuk kita semua. Karena itu, mari kita bersyukur oleh karena kejadian kita ini dahsyat dan ajaib. Berterima kasih pada Tuhan dan jangan pernah merasa minder, rendah diri. Ingat, kita ini ciptaan istimewa. Sama-sama dengan Om Paul katakan, aku, ya sama-sama, aku ciptaan istimewa. Terima kasih Tuhan. Bye-bye. Sampai berjumpa di dalam cerita selanjutnya. Ingat, kalian adalah ciptaan istimewa. Tuhan berkati, bye-bye.